Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, Shalom. Hari ini 15 Juli 2023, persis 9 bulan yang lalu, yaitu 15 Oktober 2022, saya naik atau masuk ke ruangan operasi dan saya mengalami operasi bypass jantung. Ya, jadi prosesnya sangat panjang. Beberapa minggu sebelumnya saya kena serangan jantung ringan. Lalu kemudian saya kontrol bolak-balik konsultasi dengan dokter. Bahkan juga sudah sempat naik di meja operasi, masuk ke ruangan operasi untuk siap memasang stent atau memasang ring ke jantung saya. Namun demikian tidak bisa dilakukan karena memang kondisi jantung saya yang sudah cukup parah ya. Kemudian diputuskan untuk operasi bypass dan pada tanggal 15 Oktober 2022 saya operasi bypass. Bapak Ibu, operasi itu berjalan menurut informasi dari keluarga, dari istri saya dan dari dokter. Operasinya berjalan hampir 4 jam, 3 jam lebih. Dan kemudian setelah operasi 24 jam secara total kemudian baru saya sadar. Namun demikian 3 hari atau 2-3 hari setelah operasi saya sudah bisa pulang ke rumah di salah satu rumah sakit besar, rumah sakit jantung di Jakarta. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bagi saya operasi jantung itu adalah adalah mujizat yang saya terima dari Tuhan. Karena Tuhan menyelamatkan saya, memberikan kehidupan bagi saya melalui operasi jantung itu ya, melalui para medis, dokter, sistem rumah sakit dan sistem yang ada di rumah sakit secara keseluruhan ya. Pemeriksaannya sebetulnya bukan di satu rumah sakit. Saya pemeriksaan di salah satu rumah sakit di Bogor dan operasinya dilakukan di Rumah Sakit Harapan Kita di Jakarta. Dan kemudian dilanjutkan dengan pasca operasi treatment sekitar 1 bulan juga di rumah sakit di Jakarta. Jadi saya melihat Bapak Ibu saudaraku, proses itu adalah mujizat yang Tuhan berikan bagi saya. Satu operasi besar, satu operasi yang menurut banyak orang atau banyak orang yang takut untuk melakukan itu, tetapi Tuhan memberikan kekuatan bagi saya dan keputusan bagi saya untuk saya mengambil keputusan bersama keluarga untuk melakukan operasi jantung. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, setelah operasi saya rindu sekali untuk bisa sharing ya, membagi cerita tentang bagaimana Tuhan melakukan penyembuhan kepada saya melalui tentu saja sistem yang ada di rumah sakit, para dokter ahli ya, pemeriksaan, manajemen rumah sakit, obat-obatan, semuanya yang sudah Tuhan lakukan untuk menyembuhkan saya. Saya ingin sharing itu bahwa penyembuhan dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan cara yang seperti saya alami. Meskipun ada banyak cara, tapi itu cara yang saya alami. Namun demikian baru hari ini. Jadi hari ini persis 9 bulan operasi sudah dilakukan. Saya masih minum obat. Dulunya cukup banyak obat, tapi sekarang hanya ada sisa 3 obat yang saya setiap hari rutin meminumnya, dan kemudian makin hari makin sehat. Kesehatan saya makin baik, puji Tuhan untuk hal itu, dan kesempatan ini saya ingin membagi tentang hal itu kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, di dalam cerita Injil Lukas ya, Lukas mencatat sangat banyak peristiwa-peristiwa di mana Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang ya, sangat banyak. Mungkin karena latar belakang Lukas yang seorang dokter ya, maka ketika menceritakan tentang penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus, oleh Tuhan Yesus, maka Lukas menceritakan itu secara detail. Nah, kalau Anda melihat atau membaca dalam Injil Lukas, dalam Lukas 1 ya, Lukas pasal 1 ayat 1 sampai 4, pembukaan Injil Lukas itu Lukas mengatakan kepada Theophilus bahwa dia sengaja mencatat, mengumpulkan referensi yang cukup banyak, melakukan riset, dan pada akhirnya dia menulis Injil Lukas. Dan menurut Lukas dia melakukan itu secara kronologis ya. Jadi Lukas berusaha mencatat itu secara kronologis. Lukas mengatakan bahwa dia lakukan itu dengan teliti ya. Theophilus yang mulia setelah mempelajari dengan teliti
maka saya memutuskan untuk menulis Injil ini, apa yang terjadi dengan pekerjaan Tuhan Yesus. Jadi kehidupan Tuhan Yesus dan pekerjaan Tuhan Yesus yang dilakukan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kalau Anda membaca pasal-pasal Lukas, maka karena persentase Injil Lukas itu yang kronologis, yang menurut Lukas itu, maka Anda bisa berasumsi bahwa apa yang terjadi di pasal-pasal kemudian itu adalah atau urutan dari Lukas 1 sampai terakhir, ya, pasal terakhir itu sebetulnya secara kronologis terjadi. Artinya kejadian-kejadian di pasal awal itu adalah kejadian yang terjadi sebelumnya, sebelum pasal-pasal berikutnya. Jadi itu yang terjadi di dalam kitab Lukas. Ya, kita bisa berasumsi demikian berdasarkan atas riset yang dilakukan oleh Lukas, dan kemudian Lukas mempresentasikan hal itu. Nah, saudara-saudaraku, hari ini saya ingin menguraikan tentang atau bersaksi dan kemudian sedikit membaca Alkitab dan menguraikan tentang bagaimana kesembuhan yang saya alami ini. Tetapi juga saya ingin kita melihat kebenaran Alkitab tentang bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang. Dan salah satu yang kita akan baca pada malam hari ini yaitu bagaimana Yesus menyembuhkan seorang hamba dari seorang perwira yang berada di kota Kapernaum. Saudara, kota Kapernaum itu begitu luar biasa. Kalau Anda sekarang pergi ke Kapernaum, Anda akan tahu bahwa kota itu mendapat julukan sendiri, ya, dan mendapat identitas sendiri sebagai the town of Jesus atau kota Yesus. Kenapa? Karena memang banyak sekali atau cukup banyak catatan dalam Injil yang menjelaskan bahwa Yesus melakukan banyak hal di kota Kapernaum, dan bukan kebetulan, tapi memang murid-murid yang terutama 4 murid yang nelayan itu, 4 murid utama, yaitu Petrus, Andreas, Yakobus dan Yohanes, mereka itu berasal dari kota Kapernaum. Jadi kota Kapernaum merupakan kota di mana Yesus melakukan banyak hal, dan penyembuhan itu terjadi di kota Kapernaum. Penyembuhan yang Yesus lakukan terhadap banyak penyakit secara kronologis di awal-awal pelayanan Yesus justru dilakukan di kota Kapernaum. Saudara, dalam Lukas pasal 4. Jadi Lukas 1-2 menceritakan tentang kelahiran Yesus, tentang awal-awalnya, ya, tentang Yohanes Pembaptis, dan begitu masuk di Lukas pasal 4. Kemudian di sana diceritakan Yesus datang ke kota Kapernaum, kemudian masuk dalam rumah ibadat dalam Lukas 4 ayat 31 sampai 37, dan di sana Yesus menyembuhkan seorang yang kerasukan setan. Jadi dalam rumah ibadah di Kapernaum bertemu dengan seorang yang kerasukan setan dalam rumah ibadah Kapernaum. Kemudian Yesus mengusir setan itu dari orang itu, ya. Jadi penyembuhan sakit jiwa atau sakit mental itu disembuhkan Yesus di dalam rumah ibadah, dan ini sepertinya merupakan penyembuhan pertama di Kapernaum. Di dalam pasal 4 ayat 38-39, setelah penyembuhan di dalam rumah ibadah itu, kemudian keluar dari rumah ibadah itu, kemudian Yesus ke rumah Simon, ya, Simon Petrus tentu saja. Yesus ke rumah Simon dan didapati bahwa ibu mertua Simon itu sedang menderita sakit. Nah, sakitnya itu disebutkan demam yang sangat keras. Jadi high fever, ya, demam yang sangat-sangat tinggi, dengan demam yang sangat luar biasa, ya, sangat keras disebutkan dalam Alkitab pasal 4 ayat 38. Kemudian apa yang dilakukan? Yesus menghardik demam itu. Jadi dikatakan Yesus mengusir demam itu. Dengan perkataannya Yesus mengusir demam itu, dan ibu mertua Simon menjadi sembuh. Namun demikian ketika pagi hari, jadi setelah malam pagi hari, banyak orang dalam Lukas 4 ayat 40 dan 41, banyak orang yang datang membawa orang-orang sakit, ya. Jadi orang-orang sakit begitu banyak yang datang. Alkitab tidak mencatat berapa orang, tapi sangat banyak, disebutkan banyak orang yang sakit yang datang dari kota Kapernaum sendiri atau daerah Kapernaum sendiri, dari daerah sekitar, membawa berbagai orang dengan berbagai macam penyakit. Dan dikatakan bahwa Yesus menghardik, Yesus menjamah, dan banyak orang-orang itu semua menjadi sembuh. Saudara sekalian, bukan saja di Kapernaum, tapi juga di kota-kota atau desa-desa lain di Galilea yang berada di sekitar Kapernaum. Itu pun juga Yesus menyembuhkan. Ya, ada peristiwa di mana
ada nama kota Naim, ya, Yesus menyembuhkan orang kusta di sana. Kemudian ada peristiwa di mana dalam suatu rumah Yesus menyembuhkan mereka yang membawa orang sakit, kemudian tidak bisa mendekati Yesus karena begitu banyak orang. Lalu kemudian atap rumah itu mereka turunkan dari atas, ya, orang sakit itu diturunkan dari atas. Dan kemudian Yesus menyembuhkan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, hari ini saya ingin share dari Lukas pasal 7. Lukas pasal 7 ayat 1 sampai ayat 10 yang menceritakan tentang bagaimana seorang perwira, ya, seorang perwira tentara Roma, ya, yang berada di Kapernaum. Mungkin saja dia menjadi pimpinan di Kapernaum. Yang pasti bahwa dia perwira dan dia berada di Kapernaum. Mungkin semacam, bukan, tentu saja ini tidak dijelaskan seberapa besar kekuasaan dari otoritas dari perwira itu. Jadi mungkin saja tidak sebesar perwira yang berada di Yerusalem, tentu saja dibandingkan dengan perwira yang ada di Roma, tapi ini merupakan satu kota penting. Jadi dia berada di kota itu. Mungkin dia mendiami kota itu, tetapi juga mungkin saja kota itu adalah tempat, ya, kota Kapernaum itu tempat di mana ada markas tentara Romawi di situ, dan kemudian pimpinannya adalah seorang perwira itu, ya. Kita nggak tahu berapa orang anak buahnya, tapi yang pasti ini besar, ya, besar. Kalau dia cukup besar, ya, cukup banyak, karena dia mempunyai peranan yang cukup besar, ya. Orang ini mempunyai peranan yang cukup besar, yang saya akan jelaskan kemudian tentang hal itu. Nah, perwira ini mempunyai seorang hamba, dan hamba ini jatuh sakit, ya, sakit yang cukup parah. Alkitab mengatakan bahwa hamba ini sakit dan bahkan sudah sekarat, sudah hampir mati. Itu terdapat dalam pasal 7 ayat 2. Kemudian perwira ini mengetahui bahwa Yesus sedang berada di kota Yerusalem, atau sedang menuju ke kota Yerusalem, kota Kapernaum, atau sedang berada di sekitar kota Kapernaum. Maka hamba ini meminta dari tua-tua Yahudi. Nah, ini menarik. Tua-tua Yahudi artinya hamba ini mungkin dekat dengan orang-orang Yahudi, ya. Pada saat itu tua-tua yang Yahudi yang ada di kota itu. Saya akan menjelaskan kenapa sampai dia dekat. Dan dia bisa meminta tua-tua Yahudi, orang-orang tua Yahudi, untuk pergi menjumpai Yesus. Lalu meminta dari Yesus supaya Yesus datang dan menyembuhkan hamba dari perwira ini yang bermarkas di Kapernaum. Saudara, tua-tua Yahudi ini datang menjumpai Yesus, ya, di dalam pasal 4 pasal 7 ayat 4. Mereka datang menjumpai Yesus, dan apa yang mereka lakukan? Mereka katakan kepada Tuhan Yesus, mereka katakan, "Ia layak engkau tolong." Ya, jadi mereka menilai, tua-tua Yahudi menilai bahwa dia ini, perwira ini, ya, yang bukan dia yang sakit tapi hambanya yang sakit ini, maka dia layak ditolong oleh Tuhan Yesus. Mengapa? Ada dua alasan di sana. Dikatakan bahwa perwira ini dia mengasihi Israel dalam ayat 5. Dia mengasihi orang Israel. Jadi perwira ini biasanya, kalau perwira Romawi pada zaman itu tidak begitu bagus hubungan dengan penduduk asli, ya, dengan orang-orang Yahudi, ya. Tetapi menurut kesaksian dari tua-tua Yahudi ini, mereka mengatakan bahwa perwira ini mengasihi Israel. Kemudian dikatakan bahwa perwira ini membiayai pembangunan rumah ibadah yang ada di Kapernaum. Saudara, ini luar biasa, ya. Luar biasa. Tidak disebutkan apakah dia memang sudah menjadi orang yang beragama Yahudi, tapi yang pasti dia mengasihi Israel dan dia membiayai rumah ibadah yang ada di Kapernaum. Saudara, kemudian karena permintaan itu Yesus memutuskan untuk datang. Ya, Yesus memutuskan untuk datang ke rumah perwira ini. Namun demikian, ketika dia di tengah jalan, ya, perwira ini mengutus orang lain untuk datang menjumpai Yesus dan mengatakan supaya Yesus tidak perlu datang ke rumahnya. Hanya tidak perlu datang ke rumahnya. Jadi mengapa sampai dia mengatakan begitu? Perwira mengatakan begitu karena perwira ini mengatakan begini, "Aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku." Ya, bayangkan, aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Jadi karena Yesus sedang menuju ke rumahnya, dia mengutus orang menjumpai Yesus dan dia mengatakan begitu, "Aku tidak layak menerima
Tuhan di rumahku. Kemudian itu dalam ayat 6. Pasal 7 ayat 6. Tapi kemudian dalam pasal 7 ayat 7 dikatakan begini. Karena itu aku juga tidak layak untuk datang kepada Tuhan. Jadi dia merasa bahwa dia tidak layak untuk bertemu untuk menerima Tuhan atau menerima Yesus di rumahnya. Dan karena itu dia juga merasa dia tidak layak untuk datang menjumpai Yesus. Saudara, ini agak kontra ya, agak kontras dengan pernyataan tua-tua Yahudi di ayat 4. Di ayat 4 ketika mereka bertemu Yesus, mereka katakan, orang ini layak engkau tolong. Tetapi kemudian artinya mereka menilai, para Yahudi ini menilai bahwa perwira ini memang baik ya, karena itu layak ditolong ya. Tapi kemudian perwira ini mengatakan begini, aku tidak layak untuk menerima Yesus di rumahku, dan karena itu juga aku tidak layak untuk datang menjumpai Yesus. Demikian dikatakan dan perwira itu. Oleh karena itu, dia katakan begini, katakan saja satu kata. Karena itu katakan saja satu kata, maka hambaku ini akan sembuh. Saudara sekalian, apa yang terjadi ketika Yesus mendengar itu? Yesus mengatakan, iman sebesar ini tidak aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Ya, iman sebesar perwira ini tidak aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Dan saudara, mereka pulang, dan setelah sampai di rumah, ya, orang-orang Yahudi ini pulang, dan Yesus tidak ke rumah perwira ini. Orang-orang Yahudi ini pulang, dan sampai di sana, sampai di rumah, ternyata hambanya itu sudah sembuh. Saudara, ini cerita yang sangat menarik. Kesembuhan instan, kesembuhan yang terjadi ketika permintaan dari perwira ini, dan kemudian Yesus mengabulkan hal itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasih, kalau Anda membaca, dan saya harap Anda bisa membaca dari Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 10. Tapi yang menarik, ya, apa kira-kira yang bisa kita pelajari dari peristiwa yang luar biasa ini ya. Peristiwa ini terjadi di kota Kapernaum, dan terjadi terhadap seseorang yang bukan orang Yahudi, tetapi beriman kepada Tuhan ya, beriman kepada Tuhan. Jadi ini luar biasa ya, beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, bahkan menurut Tuhan Yesus dia memiliki iman yang tidak ditemukan di antara orang-orang Yahudi sekalipun, di antara orang-orang Israel sekalipun. Ya, jadi tidak memiliki itu. Karena dia memiliki iman, maka Allah, Tuhan Yesus menyembuhkan, mengabulkan permintaannya dan menyembuhkan hambanya ya, hamba dari perwira tersebut. Bapak Ibu, ada 3 hal yang saya ingin sharing pada malam ini ya. Saya ingin menekankan pada malam ini. Yang pertama, yaitu bahwa orang ini percaya dan yakin bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan. Karena itu dia menyuruh untuk orang-orang Yahudi ini pergi menjumpai Yesus. Jadi dia percaya dan yakin betul bahwa Yesus menyembuhkan. Nah, ini mungkin karena apa? Mungkin karena dia sudah mendengar. Nah, tadi dikatakan bahwa Yesus menyembuhkan banyak orang di Kapernaum. Yesus menyembuhkan, mengusir setan dari seseorang yang tinggal, yang ada dalam rumah ibadah. Dan juga dikatakan bahwa rumah ibadah itu dibangun oleh dia. Ya, jadi memang terkait. Dia pasti tahu, dia pasti dengar di kota Kapernaum apa yang terjadi, apa yang Yesus lakukan. Dan ketika dia lihat banyak orang disembuhkan, ibu mertua Petrus disembuhkan, bahkan dalam rumah ibadat yang dia ikut berada di situ, yang dia ikut bangun, maka sudah tentu dia percaya, dia melihat semuanya apa yang terjadi itu, dan dia percaya. Jadi dia yakin betul, dia percaya bahwa Yesus menyembuhkan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, supaya Anda bisa sembuh ya, maka Anda harus percaya bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan. Saya mengalami sakit yang seperti tadi dan cukup kaget Bapak Ibu, karena saya merasa baik-baik saja, tetapi suatu malam di kota Sydney, saya sama istri saya pulang dari rumah anak kami ke hotel. Tiba-tiba di jalan saya sesak napas dan lemas ya.
Dan kemudian terakhir ketahuan bahwa saya sakit jantung. Nah, saya percaya bahwa Yesus pasti menyembuhkan, bahwa Allah pasti menyembuhkan saya. Sehingga dengan keberanian saya masuk ke meja operasi, ya. Yang menurut banyak orang, dan itu hanya perasaan, ya. Menurut perasaan banyak orang ketakutan untuk operasi bypass, dada dibelah, ya, jantung ditambal dengan jaringan saluran vena yang baru, saluran darah yang baru, ya. Jadi itu sesuatu yang besar, ya. Tapi saya percaya bahwa Tuhan pasti menyembuhkan. Bapak Ibu, proses itu saya lakukan karena saya sudah siap kateterisasi, ya. Sudah apa? Bukan kateterisasi, pemasangan ring. Sudah masuk meja operasi dan dibatalkan, tidak terjadi. Saya tetap percaya bahwa Tuhan pasti menyembuhkan, ya. Malam sebelum dioperasi, tengah malam saya dengan istri saya berdoa, dengan anak-anak saya. Saat itu masih zaman COVID, ya. Jadi kami berdoa secara online, kami berdoa meskipun dengan air mata, kami berdoa, tapi saya yakin betul Tuhan pasti menyembuhkan. Dan hari kedua setelah operasi saya udah jalan, ya. Saya udah jalan. Nah, Anda disembuhkan oleh Tuhan. Anda percaya, kalau Anda percaya. Jadi iman seperti tadi perwira Kapernaum tadi, iman, percaya, dan dengan iman dan percaya itu maka Allah bertindak, ya. Jadi percaya bahwa Tuhan menyembuhkan Anda, bahwa Tuhan punya rencana untuk kesembuhan Anda, dan Tuhan menyembuhkan Anda. Tuhan bisa menyembuhkan Anda, Tuhan dapat menyembuhkan Anda, dan Tuhan mau menyembuhkan Anda. Itu yang pertama. Saudara-saudara, yang kedua yaitu yang tentang cara atau proses. Tadi dikatakan bahwa orang ini dia dengan proses yang tadi dialog saja, hanya dengan dialog. Jadi dia suruh orang lagi. Jadi bukan dia sendiri, tapi dia suruh orang yang datang dan berdialog dengan Yesus, ngomong dengan Yesus tanpa Yesus datang, tanpa Yesus menjamah, hanya dengan perkataan dari jarak jauh, dan orang itu sembuh, ya, dan hambanya itu sembuh. Jadi di tempat lain tadi waktu Yesus menyembuhkan sebelumnya, ya, di Kapernaum, ya, peristiwa di Kapernaum, waktu menyembuhkan orang yang sakit, yang kerasukan setan dalam rumah ibadah, Yesus menghardik, ya, Yesus menghardik, mengusir setan itu dari orang itu. Ketika berada di rumah Simon, Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus dengan cara apa? Dengan cara menghardik demam itu. Anda bisa baca itu di dalam Injil Lukas, ya. Menghardik demam itu, Lukas pasal 4. Kemudian ketika orang-orang banyak datang, ketika Yesus menyembuhkan, Alkitab berkata Yesus menyentuh. Jadi Yesus menjamah, Yesus menyentuh, dan orang-orang itu sembuh. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, hari ini saya ingin mengatakan begini. Yesus mempunyai ribuan tak terhingga cara untuk menyembuhkan kita. Dan salah satu cara yang Yesus lakukan yaitu melalui kedokteran yang berkembang saat ini, ya. Yesus menyembuhkan saya dengan cara harus ke rumah sakit, harus konsultasi dokter, harus berobat, dan pada akhirnya harus operasi, ya. Dan kemudian pasca operasi ada treatment pasca operasi selama 1 bulan yang harus saya ikuti. Jadi itu Yesus mempunyai cara penyembuhan, ya. Allah mempunyai cara penyembuhan. Dan Allah menggunakan perkembangan teknologi medis, ya, menggunakan perkembangan teknologi farmasi, yaitu obat-obatan, untuk menyembuhkan anak-anaknya, ya. Tetapi juga Allah bisa menyembuhkan dengan cara Allah sendiri, yaitu dengan cara yang ajaib, yang luar biasa, yang tanpa dokter Allah juga bisa menyembuhkan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, apa ini maksud saya? Maksud saya intinya yaitu bahwa Tuhan punya cara untuk menyembuhkan. Dan kita meminta dari Tuhan, dan kita berdoa kepada Tuhan, kita percaya itu, ya. Namun biarlah Allah bekerja dalam hidup kita, dalam hati kita, untuk bagaimana Allah bisa menyembuhkan Anda, ya. Jadi kalau Anda harus ke dokter, harus Anda ke dokter. Kalau Anda harus hanya berdoa memohon jamahan Tuhan menjamah dan sembuh, Tuhan menyampaikan dengan ucapan maka sembuh, itu pun bisa terjadi. Jadi sesuatu yang mujizat itu bisa terjadi, mujizat bisa terjadi. Saudara, tapi juga mujizat terjadi melalui proses-proses yang perkembangan teknologi kedokteran saat ini, dengan adanya dokter-dokter, dengan adanya rumah sakit, dengan adanya pengobatan, obat-obatan yang diberikan dan kita bisa akses kepada semuanya, itu juga dilakukan oleh Tuhan. Jadi kita percaya,
tapi prosesnya juga kita bersandar pada Tuhan dan biarlah Tuhan memberikan proses yang terbaik, menyatakan kepada kita proses yang terbaik untuk penyembuhan kita. Saudara, yang ketiga yaitu bahwa orang ini memohon dan meminta, ya. Perwira Kapernaum ini memohon dan meminta. Dia memohon, meminta dan menyadari bahwa dia tidak layak. Nah, ini menarik ini. Saudara, meskipun orang menilai layak, tapi dia menyadari bahwa dia tidak layak. Dia tidak layak, tapi dia memohon dan meminta. Dia percaya, jadi ketidaklayakan, dia merasa dia tidak layak. Meskipun orang lain menganggap dia layak, tapi dia merasa dia tidak layak. Karena itu dia memohon, dia meminta. Dia merasa dia ini tidak layak untuk mendapatkan berkat itu. Tapi pada akhirnya Tuhan melihat bahwa orang ini layak untuk disembuhkan. Nah, saudara, sikap dalam meminta dan memohon ini yang ada pada perwira Kapernaum ini. Dia datang dengan rendah hati. Dia datang dengan sikap bahwa Tuhan, dia ini tidak layak. Saya ini tidak layak untuk mendapatkan berkat itu. Untuk mendapatkan penyembuhan bagi perwira saya ini, Tuhan. Tapi saya memohon dari Tuhan. Katakan sepatah kata. Just say a word. Just katakan satu kata. Hanya katakan satu kata. Maka saya akan mendapatkan berkat itu. Maka perwira, maka hamba di rumah saya akan sembuh. Jadi saudara, permohonan, permintaan kepada Tuhan. Kita nggak bisa berhenti memohon dan meminta kepada Tuhan untuk menyembuhkan diri kita. Jadi kalau kita sedang sakit, kita sendiri, anak-anak kita, cucu kita meminta dari Tuhan. Kita memohon dari Tuhan. Kita sungguh-sungguh memohon dari Tuhan. Supaya Tuhan mau menyembuhkan. Kita percaya tentu saja, kita meminta dan kita berproses. Proses supaya kita disembuhkan. Tapi kita wajib meminta. Kita wajib memohon dari Tuhan. Saudara, orang ini meminta melalui orang lain. Ini bermakna bahwa kita bisa meminta, kita bisa memohon itu, meminta itu dengan meminta orang lain. Teman-teman kita di gereja, teman-teman kita sekeluarga, pendeta kita, persekutuan kita, untuk mendoakan kita, meminta supaya Tuhan memberikan kesembuhan. Saudara, ini pelajaran bagi kita malam hari ini, ya, hari ini. Pelajaran yaitu kita harus meminta dan memohon supaya Tuhan memberikan kesembuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sebagai sesuatu yang bisa kita pelajari, ya, take away, ya, saya selalu mengatakan take away, sesuatu yang bisa kita ingat, kita simpan. Yang pertama, kita harus jaga kesehatan kita, karena kesehatan itu sangat diperhatikan oleh Tuhan. Jadi kita jaga kesehatan kita. Tuhan memberikan kehidupan kepada kita, dan pada saat yang sama Tuhan ingin kita sehat. Karena itu Tuhan mau menyembuhkan kita. Jadi kita harus jaga kesehatan kita. Bagi teman-teman yang bergumul dengan apalagi yang sudah agak senior, kita harus sangat memperhatikan makanan kita, jaga semua indikator-indikator kesehatan itu, ya, gula darah, kolesterol, tekanan darah, stres, ya, itu hal-hal yang membuat sakit jantung itu muncul. Jadi kata dokter kepada saya, Anda sih oke-oke aja, ya, berat badan saya bisa jaga dan seterusnya, tapi kolesterolnya banyak. Dan itu karena kehidupan yang dulu-dulu yang nggak baik, makan nggak teratur sampai kolesterol bisa sangat tinggi dan pada akhirnya memblokir jantung saya. Tapi kita punya tanggung jawab. Saudara, kita punya tanggung jawab. Anda yang masih muda, selagi masih muda, jaga kesehatan. Atur cara makan, pola hidup, gaya hidup itu harus diatur dengan baik. Minta hikmat dari Tuhan untuk menjaga gaya hidup Anda supaya Anda tetap sehat. Jadi jaga kesehatan. Yang kedua, kita wajib berdoa, ya. Berdoa setiap saat, memohon supaya Tuhan memberkati kita dengan kesehatan. Jadi ada tanggung jawab kita untuk menjaga kesehatan, tapi juga kita berdoa, memohon supaya Tuhan memberkati agar supaya kita tetap sehat. Jadi berdoa, memohon kesehatan dari Tuhan. Seperti orang perwira Kapernaum ini yang memohon, berdoa. Seperti banyak orang yang berdoa, memohon kepada Tuhan supaya di kesehatan tetap baik. Anda juga harus berdoa supaya Anda tetap sehat. Ya, kalaupun Anda sakit, kalaupun Anda sakit, maka harus mengambil cara, tindakan yang supaya Anda sembuh, ya, supaya Anda sembuh. Cara dan tindakan itu apa? Yaitu bergantung pada Tuhan, memohon Tuhan memberikan hikmat supaya Anda bisa tahu apa yang harus Anda lakukan. Konsultasi dokter dan seterusnya, ya, Anda tahu itu. Minum obat kalau Tuhan sudah berkati dokter-dokter dan menyiapkan obat bagi Anda, minum obat dengan teratur. Semuanya harus Anda lakukan. Jadi ada bagian-bagian yang Tuhan berkati
tapi juga ada bagian-bagian yang menjadi tanggung jawab Anda supaya Anda tetap sehat. Kita tetap berdoa supaya ada banyak orang yang bergumul dalam kesehatan, keluarga kita, anak kita, cucu kita, orang tua kita, ke jemaat kita, sesama anggota persekutuan kita, sahabat, kerabat kita. Kita harus berdoa supaya memohon supaya semuanya sehat. Dan dengan kesehatan yang baik, hidup kita makin baik, kita makin memuliakan Tuhan, kita bersekutu, kita bisa melakukan semua pelayanan kita dengan baik. Jadi jaga kesehatan, tetap bergantung pada Tuhan, memohon supaya hal-hal yang kecil ya. Ada teman saya bahkan dia flu saja dia berdoa supaya Tuhan menyembuhkan dia dari flu, padahal itu hal-hal yang ringan. Penyakit yang ringan, penyakit yang agak berat, bahkan penyakit yang sangat berat sekalipun, kita berdoa supaya memohon pada Tuhan dan Tuhan memberikan kesembuhan dan kesehatan bagi kita. Saudara, itu sharing saya pada hari ini. Tuhan berkati saudara sekalian. Amin.